you see what I see? Hai, selamat pagi warga desa Sukawati. Ini saya, Riz Megawarna. Sudah lama rasanya nggak bercerita lagi. Kali ini, saya akan bercerita mengenai pengalaman menakutkan yang dialami oleh driver langganan saya. Saya samarkan dulu nama-nama di cerita ini ya. Sebut saja namanya Pak Mul. Pada saat itu, saya, Ibu, dan Pak Mul sedang dalam perjalanan ke Banyuwangi untuk mengantarkan saya pulang. Nah, di tengah jalan ketika beliau bercerita bahwa pada beberapa kesempatan saat beliau mendapat orderan penumpang malam, beberapa kali beliau mengalami kejadian mistis yang gak bisa beliau pahami. Oh iya, usia Pak Mul ini sekarang sudah hampir 46 tahunan lah, dengan perawakan kurus namun energik. Pada saya, beliau mengatakan bahwa beliau termasuk orang yang sebenarnya tidak begitu percaya pada hal-hal mistis. Jadi, ketika beliau bilang pernah beberapa kali melihat sosok yang tiba-tiba menyeberang jalan, lalu sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja, beliau masih berpikir bahwa itu memang manusia. Meski jawaban beliau saat mengatakan itu intonasinya menjadi rendah, yang saya asumsikan bahwa beliau sebenarnya tidak yakin juga itu beneran manusia apa bukan. Lalu iseng-iseng saya tanya ke beliau, apa pernah Bapak mengalami cerita yang lebih dari ini, yang mungkin Bapak nggak bisa lupa seumur hidup? Beliau mendadak terdiam di sana dan menjawab, ada Mbak. Ini pengalaman saya sendiri, dan ibu saya juga ikut mengalami, kata Pak Mul. Dari situlah saya minta beliau menceritakan secara detail pengalamannya yang di akhir ceritanya, saya meminta izin pada beliau untuk menceritakan pengalaman beliau ini di podcast Do You See What I See. Dan saya harap kita semua bisa belajar banyak dari kisah ini. Dimulai ketika beliau bercerita bahwa saat sekolah dari TK hingga SD, beliau ini termasuk anak yang biasa-biasa aja, gak menonjol secara akademis, juga bukan termasuk anak yang nakal. Hingga kemudian saat SMP, beliau bertemu dengan sosok teman yang sangat cocok dengan beliau. Saya sebut saja namanya Pak Yon. Nah, dari sini kehidupan beliau mulai berubah. Jadi, Pak Yon yang ternyata usianya 3 tahun lebih tua dari Pak Mul ini sebenarnya kakak kelas beliau. Ini bukan termasuk sosok yang mengarahkan atau mengayomi gitu, justru sebaliknya. Dari Pak Yon, kepribadian Pak Mul ini berubah menjadi gampang bolos sekolah, pemalas, dan mulai mengenal hal-hal yang tidak baik, seperti kehidupan remaja yang bebas lah, hidup yang keras. Pada akhirnya, dari Pak Yon ini, Pak Mul mengenal rokok, miras, hingga judi. Dan sejak diajak belajar bermain judi, lalu menang, beliau dan Pak Yon ini akhirnya keterusan karena hasil judi ini banyak banget katanya. Background tahun di cerita ini sekitar 1980-an lah. Dan sejak saat itu Pak Yon beserta Pak Mul kecanduan bermain judi dan menghabiskan uang-uang tersebut untuk membeli miras serta membeli obat-obatan terlarang. Sampai-sampai Pak Yon mengajak Pak Mul untuk pergi ke kuburan menjelang dini hari hanya untuk mendapatkan nomor yang bisa tembus untuk judi di keesokan harinya. Jadi miras, judi, obat-obatan terlarang itu sudah menjadi makanan sehari-hari buat Pak Yon dan Pak Mul.
Namun ada satu hal di mana Pak Mul tidak ikut terjerumus begitu dalam seperti Pak Yon, yaitu bermain wanita. Menurut Pak Mul, ia memang sudah salah jalan saat itu, tapi untuk jajan di luar atau bermain wanita bukan termasuk hal yang ingin ia lakukan. Beberapa kali beliau bercerita bahwa uang hasil bermain judi bisa saja langsung habis untuk membeli miras dan obat-obatan terlarang saat itu, hingga kadang membuatnya jadi berhutang. Dan beliau seringkali mencari pekerjaan serabutan untuk mendapatkan uang lebih. Nah, saat beliau bekerja di pasar sebagai tukang angkut-angkut barang atau belanjaan, di sini Pak Mul yang saya ceritakan, saat itu secara tidak sengaja Pak Mul bertemu wanita yang sekarang alhamdulillah menjadi istri beliau. Nah, dalam keadaan kasmaran ini dan juga kejenuhan dengan hidup yang kurang baik, Pak Mul mulai pelan-pelan menata hidupnya lagi setelah kurang lebih 6 tahunan nyebur di dunia yang kelam itu. Beliau berniat menjadi lebih baik, istilahnya OTW tobat gitulah. Dan dalam keadaan yang optimis itu, Pak Mul memberitahukan rencananya untuk berhenti dari dunia kelam pada Pak Yon. Di hari saat Pak Mul bercerita pada Pak Yon tentang keinginannya, Pak Yon pun bilang bahwa akhir-akhir ini ia juga seringkali bermimpi aneh, seperti mimpi sering ke masjid lah, mimpi bawa Al-Quran lah, dan lain-lain. Nah, di situ Pak Mul bilang sama temennya ini, si Pak Yon, intinya harusnya itu mungkin jadi tanda dari Tuhan agar Pak Yon itu berhenti dari dunia kelamnya dan kembali ke jalan yang benar. Tapi Pak Yon gak pernah menanggapi omongan itu secara serius. Beberapa hari setelahnya, ada judi yang diberitakan memiliki hasil yang besar. Pada saat itu, uang yang akan dihasilkan jika menang dari judi tersebut sekitar 20 juta. Bayangin di tahun itu dapat uang segitu, itu udah gede banget. Di hari itu, Pak Yon bilang kalau ia akan ikut dan ia yakin akan memenangkan uang judi tersebut. Pak Yon terlihat optimis saat itu. Ia pun mengajak Pak Mul untuk ke kuburan, bahkan ke dukun, dan entahlah apa intinya agar ia jadi pemenang satu-satunya. Ia berjanji jika menang, ia akan memberikan uang 5 juta hanya untuk Pak Mul. Pak Mul paham benar di sini maksud Pak Yon. Ia memberikan uang itu agar Pak Mul tidak berhenti dari dunia kelam ini. Jelas Pak Mul menolak karena ia sudah berkomitmen akan berubah, benar-benar berhenti dari dunia kelamnya. Akhirnya Pak Yon pergi ke dukun dan kuburan sendirian. Esoknya Pak Yon berhasil memenangkan uang judi taruhan tersebut dan ia pulang membawa uang 20 juta di tangannya. Sementara 5 juta ia sisihkan untuk diberikan pada Pak Mul, seperti janjinya sendiri. Sebelum benar-benar pulang, Pak Yon ini ingin membelikan sesuatu buat keluarganya. Jadi ia mampir ke sebuah toko dengan sepeda motornya itu. Nah, posisi di depan sepeda motornya ini ada mobil yang terparkir gitu. Naas ketika Pak Yon hendak turun dari sepeda, ada sebuah pickup yang tak sengaja menabrak dari belakang dengan keras dan membuat Pak Yon seketika meninggal di tempat. Orang-orang sekitar pada panik dan berhamburan untuk menyelamatkan Pak Yon saat itu. Tapi tubuh Pak Yon yang terjepit seperti remuk hingga ke dalamnya yang membuat seluruh tubuhnya ini penuh dengan darah. Sepeda motornya pun ringsek, tak berbentuk sama sekali. Di lain tempat, Pak Mul mendapat kabar akan kematian Pak Yon dari ibunya. Ibunya Pak Mul sendiri. Ini mendapat kabar dari teman yang kebetulan gak jauh dari TKP. Nah, ibunya Pak Mul ini syok banget dengan kabar itu. Secara ia sudah tahu bahwa Pak Yon ini temenan sama anaknya sejak SMP. Jadi pada saat itu Pak Mul pun ikut sedih. Akhirnya Pak Mul dan ibunya pergi melayat ke rumah Pak Yon.
Sepulang dari rumah Pak Yon, Pak Mul masih tidak percaya kalau Pak Yon ini udah nggak ada. Pak Mul mengatakan di hari itu ya rasanya sedih sekali kehilangan sahabat yang udah dikenal sejak lama dan selalu bersama, apalagi sejak SMP, yang tiap hari biasanya saling sharing tentang banyak hal, sampai-sampai kadang Pak Yon ini juga sering nginep di rumahnya, dan juga sebaliknya, udah seperti saudara sendirilah intinya. Tadi saat di rumah Pak Yon, saudara Pak Yon ini ada yang bersikeras memberinya uang 5 juta yang hasil judi sebelum Pak Yon meninggal itu. Tapi Pak Mul menolak dengan halus dan mengatakan agar uang itu disedekahkan atau diberikan pada keluarga Pak Yon sepenuhnya aja. Saudara Pak Yon ini sudah tahu keinginan Pak Yon. Malam sebelum ikut judi itu, si Pak Yon ini bercerita pada saudaranya kalau ia akan memberikan uang 5 juta pada Pak Mul. Tapi karena Pak Mul sudah capek juga mikirin itu dan dia sudah berpikir mengikhlaskan uang tersebut, dan setelah hatinya lega, dia mulai bersiap-siap untuk tidur nih. Karena dia juga dari pagi itu udah capek ngurusin pemakamannya si Pak Yon, dia stay di sana. Dan Pak Mul ini terbiasa mematikan lampu sesaat sebelum tidur. Nah, sekitar 15 menitan setelah itu, Pak Mul ini merasa ada sesuatu yang menetes dari langit-langit. Tes. Awalnya setetes demi setetes, kemudian tetesan itu menjadi semakin banyak dan cepat. Tes. Ia pun terbangun dan menyeka wajahnya dengan tangan. Ada cahaya yang sedikit masuk dari ruang tengah yang membuat kamarnya tidak benar-benar gelap gulita. Dan Pak Mul kaget setelah menyadari bahwa tetesan-tetesan itu seperti cairan yang pekat di tangannya, kental dan sedikit berbau anyir. Ia mendadak bangun seketika dan melihat tangannya seperti penuh dengan darah, juga wajahnya. Dan setelah itu ia merasa melihat ada tangan yang menghampirinya dan seolah ingin menyentuh wajahnya. Lalu Pak Mul pun langsung menghidupkan lampu dan berjalan cepat keluar dari kamar. Di saat yang bersamaan, ibunya Pak Mul juga ketakutan karena ia mengalami hal yang sama dengan Pak Mul. Entah gimana ceritanya, seperti ada seseorang yang melewati mereka ketika bebauan bunga mendadak semerbak dan membuat mereka tidur di ruang tengah saat itu. Esok paginya, Pak Mul dihibur oleh teman-teman sekumpulan Pak Mul dan Pak Yon, yang dulu pernah mereka bisa dibilang kayak jalan bareng, sering kumpul bareng. Mereka masih tak percaya juga bahwa Pak Yon ini sosok yang pantang menyerah, ceria dan penuh semangat itu udah gak ada lagi di sekitar mereka. Malamnya, ketika Pak Mul berniat untuk tidur, dengan diawali mematikan lampu kamar, tak lama setelah itu ia merasakan sesuatu menetes dari atas. Kali ini mengenai kakinya. Ia heran karena hari ini tidak sedang hujan. Tiba-tiba aja tetesan itu terhenti dan berpindah. Kali ini mengenai pelipisnya yang mendapat tetesan-tetesan itu. Tes. Bau anyir itu semakin menyengat ketika tetesan itu semakin sering, semakin deras. Tepat sebelum ia menyeka tetesan-tetesan di wajahnya, saat ia membuka mata, lagi-lagi ia melihat tangan penuh darah yang mengucur seolah ingin menyentuh wajahnya. Ia kaget, seketika beristighfar dan segera menghidupkan lampu. Kali ini Pak Mul mencoba tidur dengan keadaan lampu yang menyala. Pak Mul bercerita hampir tiap hari ia mendapatkan gangguan seperti itu. Ibunya juga mengalami hal yang sama. Yang kemudian setelahnya, gak lama setelah kejadian itu, merebaklah bebauan atau wewangian dari bunga-bunga setaman. Karena merasa tak tenang dan penasaran, di sekitar hari ke-7, Pak Mul dan ibunya ini pergi ke makam Pak Yon. Setelah mendoakan dan Pak Mul mengatakan
dan berharap agar Pak Ion bisa beristirahat dengan tenang untuk tidak mengganggu Pak Mul sekeluarga lagi. Kemudian setelah Pak Mul pulang dari makam, esok malamnya ketika Pak Mul pulang, ternyata gangguan tersebut kembali terjadi, bahkan menjadi semakin ekstrim. Kadang lampu kamar tiba-tiba hidup, tiba-tiba mati, frame foto yang mendadak terjatuh, wewangian bunga serta bau bangkai yang tiba-tiba menyengat, entah asalnya dari mana. Akhirnya Pak Mul dan ibunya kembali ke kuburan Pak Ion lagi. Tepat sebelum 40 hari kematian Pak Ion. Lagi-lagi, Pak Mul berdoa agar Pak Ion diberikan ketenangan, dan jika Pak Mul memiliki pesan serta keinginan, ia berharap bahwa Pak Ion bisa menyampaikannya lewat mimpi. Intinya, jangan mengganggu yang ekstrim gitulah. Ternyata benar, esok malamnya ketika Pak Mul berhasil tidur dengan lelap, Pak Mul bermimpi melihat Pak Ion dengan baju yang sobek-sobek. Di mimpinya itu, ia melihat sarung dan pakaian favorit Pak Ion yang kacau balau, robek di sana-sini. Tangan, wajah, dan kaki seperti habis kena cambukan. Beberapa bagian kulitnya seperti terkoyak, benda tajam, dengan wajah yang sangat-sangat sedih. Pak Mul bertanya, "Kamu kenapa kok bajunya jadi kayak gitu?" sambil menatap pada Pak Ion. Dan Pak Ion hanya bilang sambil menunduk, aku nyesel." Ia jawab itu dengan terisak-isak. Dijawab lagi dengan Pak Mul, "Nyesel kenapa?" Lalu Pak Ion ini menjawab, "Aku nyesel gak tobat, gak kembali ke jalan yang benar." Sambil sedikit gemetar, Pak Ion di mimpi itu bilang, "Aku di sini disiksa, sakit semua badanku, tapi aku sudah gak bisa memperbaiki lagi. Kamu jangan sampai kayak aku begini." Di mimpi itu Pak Mul berusaha memeluk kawan lamanya, namun kemudian Pak Mul tersadar jika Pak Ion sudah tiada. Ia akhirnya terbangun dan terisak melihat nasib sahabatnya yang udah di alam kubur. Sejak saat itu, dan setelah Pak Mul bercerita tentang isi mimpinya pada ibunya, sejak itu pula Pak Mul rajin mengirimkan doa pada Pak Ion. Dan ketika ia bercerita pada keluarga Pak Ion memutuskan menyisihkan uang yang dulu didapatkan oleh Pak Ion untuk disedekahkan sebagian. Sekedar informasi, sejak saat itu Pak Ion sudah tidak mengganggu Pak Mul lagi. Sementara kini hidup Pak Mul sudah benar-benar berhenti dari dunia kelamnya. Ia tidak pernah kembali ke tempat perjudian, berhenti mengkonsumsi obat terlarang, dan tidak pernah mabuk-mabukan lagi. Pak Mul berjuang mencari nafkah dengan menjadi driver freelance dan membuka usaha penyewaan mobil. Serta ia berhasil mendidik ketiga anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Dari kisah Pak Ion, sahabat Pak Mul ini, saya belajar untuk tidak menunda-nunda melakukan kebaikan dan benar-benar menggunakan waktu agar bisa menjadi lebih bermanfaat serta selalu memperbaiki diri. Saya, Riz Megawarna, terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.